Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Pada kesempatan kali ini, kita akan memulai materi baru di bab kedua ini tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Setelah kemarin kita membahas tentang apa aja sih hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Nah, setelah kita mengetahui itu semua, sekarang seperti apa sih penegakan akan kasus-kasus pelanggaran terhadap hak dan kewajiban kita. Nah, kita akan masuk ke materi selanjutnya tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Sebelum kita memulai, kita harus tahu dulu nih, apa sih yang disebut perlindungan hukum? Dari kata perlindungan. Nah, berarti berlindung dari atau membuat seseorang dilindungi dari hukum. Atau membuat seseorang dilindungi dengan adanya hukum. Nah, secara sederhana, simpelnya nih ya, perlindungan hukum itu apapun upaya yang dilakukan sama penegak hukum ataupun pemerintah untuk apa? Melindungi hak warga negara supaya apa? Hak-haknya itu nggak dilanggar. Contoh, di sini sudah saya sebutkan ada beberapa contoh. Pertama, Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Nah, mungkin kalian sering dengar nih, bagi kalian yang mungkin mengkonsumsi makanan, biasanya kalau tidak ada halal label halalnya, kemudian tidak ada penjelasan mengenai kandungan komposisinya, kita berhak untuk mengadukan ke Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Termasuk tidak ada expired date atau expired date itu apa ya? Expired date atau kadaluarsanya. Kemudian Undang-Undang Hak Cipta bagi kalian yang berkarya, sebelumnya udah dibahas tuh bahwa bagi kalian yang mungkin memiliki karya entah itu lagu, puisi atau apapun yang didaftarkan hak kekayaan intelektualnya, maka apabila mungkin dikutil itu apa ya? Disutil atau sunting, apa sih bahas, pokoknya di upload kembali lah, di repost. Kalau bahas sekarang di repost, kalian punya video di repost, nah orang yang itu tuh kena hak cipta. Mungkin kalau kalian yang sering lihat video kan sering banyak tuh kena hak cipta kan, atau kena apa ya kalau di video YouTube lah, itulah pokoknya namanya, lupa saya. Selanjutnya copyright kalau bahasa ini copyright ya, saya baru ingat, sorry. Lanjutnya Undang-Undang Perlindungan Anak, bahwa setiap anak mempunyai perlindungan dan juga hak paten dan hak merek. Ini terkait dengan brand, kemudian apabila kalian mungkin punya brand baju, clothing line misalnya gitu kan, kemudian atau kalian punyai brand makanan, kemudian ada yang mirip-mirip namanya seperti kasus si Ruben Onsu ya, geprek bensu. Nah, itu ke undang-undang paten dan merek tuh biasanya. Selanjutnya, setelah kita tahu bahwa yang namanya perlindungan hukum itu berarti yang dilakukan oleh penegak hukum apapun itu gunanya untuk melindungi hak warga negara supaya haknya tidak dilanggar. Nah, biasanya ada unsur-unsurnya nih. Yang namanya unsur perlindungan hukum itu, yang pertama, yang pasti tujuannya itu adalah agar jaminan terhadap kepastian hukum. Bahwa dengan adanya suatu perangkat ini, setiap warga negara terjamin gitu loh kepastian hukumnya, bahwa apabila melanggar ini hukumannya segini, apabila melanggar itu hukumannya segitu. Selanjutnya, yang pasti gunanya untuk melindungi warga negara, sehingga pemerintah tuh melindungi warga negara. Yang ketiga, ini pasti tentang hak-hak warga negara. Ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi, agar adanya jaminan kepastian hukum. Dan yang terakhir, kalau udah ada perlindungan buat warga negaranya, kemudian menciptakan jaminan kepada setiap warga negara akan kepastian hukum, tentu harus ada sanksinya bagi apa? Bagi yang melanggar. Selanjutnya, dibedain nih yang namanya pelanggaran lagi. Perlindungan hukum itu dibedain, ada sebenarnya dua macam. Ada yang sifatnya preventif, ada yang sifatnya represif. Dari katanya sudah tahu, preventif berarti sebelum ataupun untuk mencegah lah, upaya pencegahan. Yang namanya perlindungan hukum digunain yang pertama untuk preventif, yang mencegah terjadinya suatu pelanggaran akan hukum. Contohnya apa ya? Dengan adanya undang-undang, dengan adanya peraturan. Dengan demikian orang tahu nih bahwa dalam menjalani kehidupan bernegara, kehidupan bermasyarakat,
ada aturan-aturannya, ada tata norma hukumnya, jadi sehingga tidak melanggar ataupun tidak seenak jidat lah. Kemudian represif. Artinya setelah terjadi pelanggaran hukum, apa sih yang dilakukan? Nah, pelindungan hukum ini gunanya untuk apa? Menghukum. Misal, tadi kan memberi sanksi, misal dengan sanksi, kemudian dengan adanya adanya penjara, kemudian adanya mungkin di rehabilitasi dan sebagainya. Itu semua contoh perlindungan hukum supaya apa? Hak-hak warga negara terpenuhi. Sampai sini, ada yang tanyakan silakan tentang perlindungan hukum. Kalau tidak ada, kita lanjut lagi. Setelah tahu perlindungan hukum itu apa aja, tadi gunanya untuk melindungi hak-hak warga negara. Sekarang penegakan hukum. Ini saling berkaitan nih. Ketika hak warga negara sudah dilindungi dengan tadi peraturan, sanksi, pidana, penjara, segala macam, maka harus ada apa? Penegakannya. Jangan ada perangkatnya doang nih. Perlindungan hukum tuh berarti perangkatnya tuh. Nah, eksekusinya seperti apa? Nah, itu yang disebut dengan penegakan hukum. Upaya untuk melaksanakan ketentuan dari segala macam-macam ketentuan-ketentuan hukum. Eksekusinya lah dalam tanda petik. Eksekusi terhadap pelanggaran hukum. Selanjutnya, gunanya apa terus kemudian penegakan hukum? Kalian sering dengar lah penegakan hukum di Indonesia seperti apa, tumpul ke atas, tajam ke bawah. Sebenarnya yang namanya eksekusi penegakan hukum itu, yaitu tujuannya sebenarnya satu, tegaknya supremasi hukum, menempatkan hukum di atas segala-galanya. Jangan ada kepentingan-kepentingan di situ. Kemudian supaya tegaknya keadilan. Ketika masyarakat merasa haknya sudah dipenuhi, kemudian terjalinlah perasaan aman, nyaman, dan adil, maka akan menjadi masyarakat yang tertib. Itu tujuan dari perlindungan dan penegakan hukum. Cuman ya ini, ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Dan ini yang ada di realita di masyarakat atau ada di kenyataannya. Yang pertama, hukumnya. Masih banyak pasal-pasal karet yang bisa dipermainkan dalam tanda petik. Dengan demikian, hukumnya kadang bisa dimainkan mungkin bagi yang mereka mengerti hukum. Ada kalimat minimal penjara sekian, itu yang bisa dipakai dengan lobby-lobby segala macam. Lobbynya bukan dalam tanda petik negatif selalu ya, itu hanya oknum. Kadang lobbynya itu bisa melalui persidangan dengan cara apa? Dengan cara replik, kemudian dengan cara duplik, pokoknya replik duplik, terus kemudian pledoi atau nota pembelaan. Biasanya nih yang lagi rame nih pledoinya Pak Juliari Batubara, bagaimana beliau berharap bahwa dia tuh keluarganya hancur nih, berharap dibebaskan karena dengan keadaan seperti ini keluarganya menjadi hancur. Nah itu bisa jadi peluang dalam tanda petik untuk meminta keringanan. Karena itu dia mengatakan bahwa keluarganya hancur sehingga menarik simpati. Apalagi beliau mungkin dalam dalam kasus tersebut sebagai pelaku tidak tunggal, sebenarnya masih ada pelaku-pelaku yang lain. Nah, selain hukumnya yang masih bisa dipermainkan, bukan dipermainkan ya, maksudnya hukumnya yang masih bisa ditarik ulur pasal-pasal karetnya, kemudian penegak hukumnya atau lembaga-lembaga penegak hukumnya juga harus benar-benar melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan maksimal. Jangan sampai masih ada oknum-oknum, ya dalam tanda petik oknum ya, saya nggak nyebut lembaga apa, masih ada yang bisa disuap. Saya harap ini semua perlahan hilang nih, dengan cara apa? Menumbuhkan integritas dalam diri kita. Siapa tahu di antara kita semua ada yang nantinya menjadi seorang polisi, kemudian penegak hukum ya polisi, kemudian di lembaga peradilan, entah itu jaksa, entah itu hakim, atau mungkin sekedar panitra gitu kan. Panitra itu orang yang mencatat jalannya persidangan. Selanjutnya, faktor yang lain adalah masyarakatnya. Sadar nggak nih masyarakatnya akan hukum itu sendiri? Ketika hukumnya udah bagus nih misal, kemudian sudah adil, benar-benar adil,
Penegak hukumnya juga benar-benar berjalan maksimal. Beliau-beliau juga sudah melaksanakan tugasnya dengan maksimal, tapi masyarakatnya masih tidak peduli. Akhirnya apa? Yaitu masih terjadi yang namanya pelanggaran hukum. Kemudian sarana dan prasarana ini yang mungkin sedang harusnya benar-benar dibereskan dari sekarang. Kenapa? Kalian mungkin sering dengar yang namanya sarana dan prasarana, khususnya di lembaga permasyarakatan atau di lapas. Mungkin yang sering dengar dulu di penjara lah. Sebenarnya sekarang namanya lapas, bukan penjara lagi. Karena apa? Kalau penjara artinya dia nggak cuman dikurung dah, tapi yang namanya lembaga permasyarakatan di dalam lapas tersebut, para terpidana itu akhirnya apa? Diberikan penghidupan, mulai dari sekolah, mulai dari keterampilan, sekolah-sekolah keterampilan dan sebagainya, hingga mereka di sana hidup seperti masyarakat biasa, cuman adanya di lembaga permasyarakatan, supaya nanti apa? Ketika mereka keluar dari lembaga permasyarakatan tidak menjadi orang yang seperti semula, tapi menjadi orang yang baru, memiliki keterampilan dan siap untuk berubah. Itu sarana prasarana. Selanjutnya kebudayaan. Dengan kebudayaan artinya hal yang terus dilakukan secara terus-menerus. Apabila kebudayaan di Indonesia ini masyarakatnya masih seperti dalam tanda petik orang kuno, artinya tidak peduli terhadap aturan hukum yang mungkin seiring berkembangnya zaman, seperti sekarang undang-undang ITE, mungkin masyarakat yang zaman dulu akan merasa apa sih gitu loh. Kemudian ke zaman sekarang juga, loh kan kita negara yang bebas, nah gitu. Kadang kan ada gap tuh antara masyarakat zaman dulu dan masyarakat zaman sekarang, bahwa zaman sekarang eranya demokrasi sehingga ngomongnya ceplas-ceplos kadang. Kalau zaman dulu kan dididik dengan dengan keras, kemudian nilai-nilai norma yang benar-benar dipertahankan sehingga sopan santunnya dijaga, kemudian tata krama. Kalau yang zaman sekarang kan ya itulah, akhirnya apa ya, kebudayaan mempengaruhi lah penegakan hukum. Jadi dengan adanya hukum yang benar-benar adil, kemudian penegak hukumnya berjalan dengan maksimal, masyarakatnya peduli, kemudian kesadaran hukumnya juga masyarakatnya benar-benar maksimal, ditambah sarana prasarana yang juga memadai, kemudian diselimuti dengan kebudayaan yang benar-benar mencerminkan masyarakat yang madani, atau masyarakat yang benar-benar hidup yang sejahtera, masyarakat yang benar-benar menjalankan kehidupan dengan aman, damai, dan tentram. Akhirnya apa? Hukum di Indonesia berjalan dengan maksimal. Nah, anak-anak, itu tadi adalah materi kita tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Apa intinya? Intinya yang namanya perlindungan nih, kita sebelum membahas lebih jauh, yang namanya perlindungan berarti tadi adalah upaya yang dilakukan apapun itu untuk menjamin hak-hak dari warga negara. Itu semua bentuknya ada yang berbentuk peraturan, berbentuk sanksi, berbentuk penjara. Nah, eksekusinya adalah penegakan hukum. Sampai sini, ada yang ingin tanyakan? Silahkan. Bagi kalian yang ingin bertanya, silahkan tuliskan saja di kolom komentar, atau mungkin bisa menjapri saya sendiri. Oke, terima kasih banyak. Saya akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi semuanya.